Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir di studio kami seorang intelektual muda yang produktif menulis baik buku, jurnal maupun karya ilmiah yang lainnya, yaitu Muhammad Faraj Bajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, insya Allah hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Bagaimana beliau sampai saat ini di usia yang masih muda tetapi menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Baik, untuk saat ini sudah berapa buku yang telah ditulis oleh Kak Muhammad ini? Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah menulis sekitar 9 buku. 9 buku ya. Mudah-mudahan insya Allah akan terbit lagi 2 buku. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan bulan-bulan ini akan terbit. Yang terbit terbaru judulnya apa kira-kira? Yang terbaru judulnya Surga Terdekat Ada di Rumahmu. Yang kedua tentang Islam dan teologi politik. Luar biasa. Jadi beliau menulis buku-buku baik itu yang sifatnya ilmiah maupun juga buku-buku yang membahas berkaitan dengan etika, akhlak ketika kita berada di rumah dan lain sebagainya. Baik para pemirsa, kita akan rehat dulu sejenak. Oh iya Bu Jem, mau ikutan kurban juga kah tahun ini? Insya Allah Bu, kan dompet Sabilillah Al-Muhajirin menerima kurban untuk para santri Fisabilillah. Oh, DSM yang dikelola sama Pak Heru itu ya? Caranya gimana tuh Bu? Kalau di DSM itu ada paket-paketnya Bu. Pertama, untuk kurban 1 ekor sapi oleh 7 orang ada 3 paket. Paket A 3 juta, paket B 3.500.000, paket C 4 juta. Yang kedua, untuk kurban domba ada 3 paket juga. Paket A 2.500.000, paket B 3 juta, paket C 3.500.000 gitu Bu. Oh gitu, aku juga mau deh. Nanti langsung ke DSM aja ya. Sekarang aku mau ngajar dulu. Ya, hati-hati Bu. Dompet Sabilillah Al-Muhajirin Menerima titipan hewan kurban untuk para santri Fisabilillah. Kurbanmu kendaraan surgamu. Kurbanmu kendaraan surgamu. Baik para pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Kak Muhammad ini. Untuk menulis ini sejak kapan Bapak bisa produktif menulis buku sampai saat ini? Saya menulis dari sejak tahun 2013. 2013 ya? 2013 saya sudah mulai menulis. Awalnya saya menulis di media online. Lalu yang kedua saya menulis di media cetak. Nah disitulah muncul keinginan saya untuk menulis buku dan karya-karya ilmiah yang lain. Karena saya pikir menulis itu sangat luar biasa dampaknya ya, karena kita memberikan informasi, memberikan pencerahan, mentransfer ilmu yang kita miliki pada orang lain sehingga orang lain bisa membaca hasil tulisan dari kita. Apa motivasi yang mendorong Kak Muhammad ini menjadi produktif menulis? Motivasi saya pertama berangkat dari kesadaran spiritual bahwa setiap ilmu yang kita dapatkan maka ilmu itu harus ditulis lalu ditransferkan kepada orang lain dan orang lain mendapatkan informasi-informasi atau pencerahan dari tulisan yang kita sampaikan pada publik. Pak Kak Muhammad ini kan aktivitasnya luar biasa. Selain menjadi dosen, peneliti, juga ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, bagaimana membagi waktu antara menulis dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada kegiatan sehari-hari? Kalau membagi waktu sebenarnya pertama kalau ngajar itu kan sudah jelas jadwalnya. Maka sebenarnya banyak waktu kita untuk menulis. Karena kalau mengajar itu kan jadwalnya sudah jelas ya. Maka selepas kita ngajar
Maka ada waktu-waktu kosong kita menulis 1, 2, 3 halaman kita tulis, sehingga waktu-waktu yang banyak ini kita usahakan untuk menulis beberapa buku atau beberapa jurnal atau edit segala macam, sehingga kita bisa membalance itu. Jadi mengajar kita bisa, karena itu tugas seorang dosen, dan menulis pun itu sebenarnya tugas seorang dosen. Jadi kita berusaha membalancekan waktu semaksimal mungkin, jadi sehingga tidak terbuang-buang waktu itu. Baik pemirsa, jika Anda bukan anak seorang raja dan bukan anak seorang ulama besar, maka menulislah. Imam Al-Ghazali. Ya baik pemirsa, untuk selanjutnya kita akan langsung membedah buku-buku beliau. Alhamdulillah ini sudah ada salah satu buku beliau yang berjudul Kesalehan Sosial. Karena latar belakang Kak Bajri ini sebagai seorang akademisi yang S2-nya di jurusan Sosiologi Agama ya. Betul. Nah, di buku Kesalehan Sosial ini pesan apa yang mau disampaikan kepada pembaca? Ya, dari buku Kesalehan Sosial ini pesan moral yang kita ingin sampaikan kepada khalayak publik adalah orang tidak hanya melaksanakan ibadah-ibadah ritual, tapi bagaimana ibadah-ibadah ritual itu ditransformasikan di ruang-ruang publik. Karena kesalehan sosial itu antitesa dari kesalehan ritual. Jadi banyak orang yang menjalankan ibadah ritual, tapi aspek-aspek sosialnya tidak ditransformasikan. Maka Islam ini mengajarkan supaya ibadah ritual dengan ibadah sosial ini bersinergi, sehingga menjadi sebuah amal yang memiliki dampak di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Berarti tidak hanya secara teori, ajaran yang kita pelajari, tapi juga harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya ini ada buku yang ditulis oleh Kak Muhammad Bajri, ini adalah Fikih Kesehatan Kontemporer. Nah, untuk fikih kesehatan kontemporer ini beliau ajarkan di Akademi Kebidanan ya, Akademi Kebidanan. Nah, apa maksud dan tujuan serta isi dari buku Fikih Kesehatan Kontemporer ini? Jangan dulu dijawab, kita rehat dulu sejenak. Baik pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Kak Muhammad. Beliau tadi akan menjelaskan isi buku dari Fikih Kesehatan Kontemporer. Ya, baik. Kira-kira pesan apa yang disampaikan di buku ini untuk pembaca? Jadi di Fikih Kesehatan Kontemporer ini kan pada aspek medis sudah banyak dibahas. Nah, pendekatan agama itu sangat jarang. Maka saya punya inisiatif bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan medis dengan pendekatan fikih. Karena ulama-ulama dulu itu berbeda pandangan ketika menyelesaikan persoalan medis. Misalnya di dalam medis ada tentang aborsi, organ tubuh, ada virus HIV, AIDS. Nah, para ulama itu berbeda pandangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan medis. Jadi kalau persoalan medis sudah selesai, nah kita ingin memberikan pencerahan pada aspek tentang pendekatan agama. Karena di dalamnya banyak pandangan-pandangan para ulama ketika berbicara tentang persoalan-persoalan medis. Karena kan persoalan medis tidak terlalu banyak dibahas di Al-Quran, maka para ulama memiliki ijtihad. Ya, apakah dalam penulisan fikih kesehatan kontemporer ini berkolaborasi dengan seorang medis atau hanya pandangan dari sisi keagamaan saja? Saya berkolaborasi dengan tenaga medis, terutama karena di kata pengantar itu ada Dr. Hussein.
yang notabene dia sebagai direktur rumah sakit holistik. Jadi sebelum membuat buku ini pun kamu minta pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan medis, sehingga saya kolaborasikan dengan pendekatan para ulama. Jadi pendekatan medisnya seperti ini, pendekatan para ulama dalam menyelesaikan problem medis seperti itu, dan itu saya ungkapkan di dalam buku dengan berbagai literatur yang ada. Oke. Sangat luar biasa buku fikih kesehatan kontemporer ini dan layak dibaca oleh kita. Kalau membutuhkan buku-buku Pak Muhammad Bajri ini dari mana kita bisa? Bisa langsung hubungi, mungkin nanti bisa komunikasi dengan saya via WA, karena beberapa buku ini ada yang memang dicetak langsung seperti fikih kesehatan kontemporer ini oleh Transinspo Media Jakarta. Kalau kesalehan sosial itu di Jogja, dan selainnya di Gramedia. Oke. Luar biasa, mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita, dan juga selain itu juga ada, ini berkaitan dengan yang sekarang masih hangat ya, yang sekarang isu-isu masih hangat, apalagi ini pergulatan politik yang saat ini semakin memanas begitu pasca Pilpres. Dulu sebelum Pilpres betul-betul warga negara Indonesia ini meruncing ya, panas banget luar biasa suhu politiknya begitu. Dan kemarin pasca corona pun sudah ada lagi yang turun ke jalan begitu. Nah, Pak Muhammad Bajri ini menulis buku Agama, Politik, dan Konflik begitu. Nah, apakah ini ada relevansi dengan kejadian yang terjadi di bumi pertiwi di Indonesia ini? Sangat berkaitan sekali, karena sebenarnya esensi agama ini kan muatannya nilai kebaikan, nilai kedamaian, nilai sakralitas, dan agama ini mengajarkan seluruh umatnya untuk melakukan kebaikan. Hanya di dalam buku itu kita kemukakan tentang bagaimana agama dan politik dan konflik ini akan selalu bersinggungan, karena tidak sedikit konflik-konflik yang terjadi itu banyak mengatasnamakan agama, yang memang itu sengaja diset oleh kelompok para elit politik yang ingin mengambil keuntungan dari terjadinya problem-problem yang ada di Indonesia, sehingga agama ini yang awalnya suci itu tidak lepas dari permainan-permainan para elit yang menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan politiknya, sehingga agama ini menjadi rusak, direduksi nilainya oleh kelompok-kelompok elit, sehingga disitulah terjadi polarisasi antara kelompok yang pro dan tidak untuk mengundangkan agama. Apakah di agama itu dengan politik, karena kan agama itu mengatur keseluruhan sendi-sendi kehidupan, apakah agama dengan politik itu harus dipisahkan atau seperti apa mengkolaborasikannya? Persoalan dipisahkan dan tidak dipisahkan ini ada dua kutub yang berbeda. Tetapi saya dalam perspektif sosiologi agama memandang bahwa agama ini tidak dibangun dengan logika kekuasaan. Agama dibangun dengan logika kebaikan. Jadi dalam sudut pandang sosiologi agama, saya pada prinsipnya memandang bahwa agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Agama mengatur sendi-sendi kehidupan, politik pun mengatur sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi agama dan politik, agama dia harus mengontrol jalannya politik, politik kekuasaan harus memberikan jalan pada kelompok agamawan untuk menjalankan nilai-nilai kulturalnya dalam kehidupan, sehingga agama dan politik ini harus bersinergi. Tidak boleh kelompok elit masuk pada wilayah agama, kelompok agama tidak boleh masuk ke kelompok politik, sehingga agama harus bersinergi, saling membantu dalam membangun sebuah peradaban. Ya. Jadi para pemirsa, mungkin pesannya jangan sampai menjual agama untuk kekuasaan politik sesaat.
Demikian, kita akan rehat dulu sejenak. Baik, para pemirsa, masih ada buku yang ditulis oleh beliau, yaitu yang ada di tangan saya dengan judul Berjalan di Bawah Cahaya. Ini judulnya puitis ya, Berjalan di Bawah Cahaya. Kira-kira pesan apa yang akan disampaikan kepada pembaca dengan membaca buku Anda yang Berjalan di Bawah Cahaya ini? Pesan yang ingin saya sampaikan dalam buku Berjalan di Bawah Cahaya itu bahwa hidup di dunia ini pada hakikatnya sementara, tidak akan abadi. Maka hidup ini harus dijalani dengan penuh keberkahan, menjalankan nilai-nilai kebaikan. Bagaimana nilai-nilai kebaikan itu akan melahirkan sebuah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu hakikatnya bukan dicari, tapi kebahagiaan itu bisa diciptakan oleh diri kita, karena kebahagiaan itu akan kita dapatkan kalau dalam hati kita ada kebersihan hati, kejernihan berpikir. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu tidak perlu jalan-jalan ke beberapa tempat, itu hanya sesaat. Tapi kebahagiaan hakiki itu akan lahir dari hati, kejernihan berpikir. Dan memang kebahagiaan itu bisa diciptakan, dan semua orang berhak menciptakan kebahagiaan masing-masing. Luar biasa, berarti memang benar kebahagiaan itu berawal dari hati dan juga pikiran. Bagaimana firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang, dan juga kalau hati tenang, pikiran pun akan jernih, sehingga bisa menciptakan sebuah kebahagiaan yang tadi katanya bisa diciptakan oleh kita. Para pemirsa, alhamdulillah masih banyak lagi karangan yang ditulis oleh Kak Muhammad ini. Ada salah satu buku yang ditulis oleh beliau berjudul Transformasi Ibadah Ritual dalam Kehidupan Sosial. Nah, kira-kira transformasinya seperti apa? Oke. Dari ibadah ritual ke dalam kehidupan sosial ini. Oke, saya membuat buku itu berawal dari melihat sebuah fenomena di lapangan, bahwa begitu banyak orang ibadahnya luar biasa, zakatnya luar biasa, sering ikut pengajiannya luar biasa, tapi dalam aspek bermuamalah, dia dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan kehidupan sekitarnya, itu tidak harmonis. Sehingga agama ini mengajarkan kepada kita bagaimana supaya nilai-nilai yang tertanam di dalam ibadah kita harus menjadi sebuah komitmen mengamalkan di ruang-ruang publik. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Ada di rumahmu akan segera terbit itu. Surga. Baik, para pemirsa, masih ada lagi buku yang akan terbit yang berjudul Surga Terdekat ada di rumahmu. Sebelum buku tersebut terbit, kita akan memohon bocorannya dulu kepada penulis. Kira-kira apa yang akan disampaikan di buku terbaru yang akan terbit tersebut? Jadi dalam buku Surga Terdekat Ada di Rumahmu, kadang-kadang kita terjebak mencari surga terlalu jauh, padahal surga terdekat itu ada di rumah kita. Siapa itu? Itu adalah ibu. Maka saya sering melihat begitu banyak orang melakukan ibadah untuk mendapatkan surga yang terlalu jauh, padahal surga terdekat ada di rumahmu tidak kita pelihara dengan baik. Terutama seorang ibu yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita. Padahal kalau ibu kita ridho atas perjalanan hidup kita, maka insya Allah surga itu akan kita
dapatkan dengan mudah. Jadi kita jangan terjebak mencari surga terlalu jauh. Surga terdekat ada di rumah kita, ibu kita. Kita taat, kita bakti, kita mencari ridhonya, maka proses perjalanan hidup kita akan lebih mudah. Keberkahan, kemudahan rizki itu berawal dari doanya seorang ibu. Dan saya sudah rasakan, alhamdulillah. Saya merasakan bagaimana mudahnya menulis buku itu karena tidak lepas dari peran seorang ibu. Jadi saya teringat ungkapan seorang ulama, tidak ada wali di luar rumah kecuali seorang ibu. Jadi kalau kita mau menghormati ulama, hormati dulu ibu baru ulama. Jangan sampai kita terjebak. Ulama dihormati tapi ibu yang melahirkan tidak dihormati. Nah, itulah yang menjadi problem dasar, sehingga saya berinisiatif untuk membuat buku Surga Terdekat Ada di Rumahmu untuk memberikan pencerahan pada khalayak bahwa surga terdekat ini ada di rumah kita. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini sangat luar biasa, menarik. Karena kalau berbicara dengan penulis ini, kata-katanya terus mengalir begitu, dapat dirasakan yang mengalir deras, sangat luar biasa. Untuk buku yang terbaru yang akan terbit tadi berjudul Surga Terdekat Ada di Rumahmu. Sesungguhnya kita juga pernah membaca buku yang berjudul Ada Surga di Rumahmu ya, karangan Al-Habsyi. Nah, kira-kira apa perbedaan antara buku Ada Surga di Rumahmu karangan Al-Habsyi dengan karangan yang ditulis oleh Kak Muhammad ini? Oke, jadi buku yang saya tulis Surga Terdekat Ada di Rumahmu itu karena di dalamnya kita ada bukti-bukti kesuksesan seorang anak yang mampu berkelana ke luar negeri. Jadi di buku itu seperti saya memiliki seorang kawan yang kuliah S3-nya di Inggris. Dia bisa sukses, malang melintang di luar negeri. Lalu saya wawancara, apa yang membuat Anda sukses? Dia menjawab, kesuksesan saya tidak terlepas dari peran orang tua. Pertama itu. Yang kedua, saya punya sahabat, dia sekarang menjadi atase pendidikan di Kedutaan Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, yang begitu setiap harinya dia menelepon ibunya. Bayangkan saja, setiap hari dia telepon ibunya yang berada di Purwakarta, anaknya berada di Saudi. Dia setiap hari sampai dia sukses di luar negeri. Saya tanya, kenapa yang membuat Anda ini bisa sukses? Padahal titel akademiknya tidak terlalu tinggi, tapi dia bisa sukses. Dia bilang, saya setiap hari telepon dan saya setiap hari memohon doa pada ibu saya supaya proses perjalanan hidup. Yang tiga, di dalam buku itu juga kita cantumkan ada seorang ulama yang bermukim di Amerika Serikat. Dia ceramah hampir setiap hari lintas penjara. Saya tanya, kenapa Anda bisa sukses berada di Amerika Serikat ini, di negara besar, sedangkan Anda dari Purwakarta? Dia jawab, semua itu tidak lepas dari motivasi dan doa dari orang tua. Nah, kesuksesan itulah yang saya dapatkan dari mereka. Saya terinspirasi membuat buku itu. Ternyata mereka bisa sukses, mendapatkan gelar, mendapatkan keberkahan rezekinya karena peran doa dan seorang ibu. Maka saya membuat buku ini untuk memberikan informasi bahwa Anda ini tidak perlu mencari surga terlalu jauh. Yang penting Anda taat, Anda bakti kepada ibu Anda, insya Allah Anda sukses. Satu itu. Yang kedua, di dalam buku itu juga kita cantumkan peran para wanita zaman-zaman dahulu yang sukses. Dia karena begitu taatnya kepada seorang ibu. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis maka akan hilang dari sejarah. Menulis untuk keabadian. Pramudia Ananta Tur. Baik, sangat luar biasa menarik
perbincangan kita dengan seorang intelektual muda yang sangat produktif menulis. Terakhir, pesan-pesan yang disampaikan ke pemirsa agar para pemirsa juga menjadi lebih produktif dalam menulis. Silakan. Ya, pesan-pesan yang ingin saya sampaikan pertama, menulis itu akan menyehatkan. Menulis itu akan menyehatkan jiwa raga, akan mencerdaskan, akan memperkuat hazanah intelektual. Jadi menulis itu sebenarnya tidak ribet. Yang paling penting adalah menulis itu ada kemauan dan ada kesadaran spiritual. Jadi menulis itu tidak perlu menggunakan standar ilmiah yang terlalu tinggi, yang mudah saja, yang bisa difahami. Karena kata Imam Ali, husnul khaut mafatihir rizki. Jadi menulis itu akan memudahkan rizki. Jadi orang yang menulis itu tidak perlu khawatir nulis apa yang perlu kita tulis. Memang sebagian orang menganggap menulis itu membosankan karena fashionnya belum ketemu. Tapi kalau fashionnya sudah ketemu, asik. Menulis itu mengalir dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Bagaimana para ulama terdahulu menulis, itu mereka mengalir dan mereka terkenal itu bukan karena jabatan, kekuasaan, dan uang, melainkan karena hasil tulisan-tulisan. Jadi saya harap mari kita sama-sama untuk membudayakan literasi, memperkuat hazanah intelektual, karena peradaban suatu bangsa itu akan ditentukan oleh budaya literasi. Jadi kalau kata Imam Syafi'i itu ilmu itu harus diikat dengan sebuah tulisan. Jadi kalau kita menyampaikan ilmu tanpa kita tulis, maka sama aja kita tidak akan mampu memberikan pencerahan kepada umat. Karena tulisan ini menjadi bukti bahwa ulama-ulama dahulu itu dia menulis. Karena kita tidak mungkin kenal Imam Ghazali seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deden. Kita tidak mungkin kenal yang namanya Imam Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus kalau bukan dari tulisan mereka. Mungkin itu saja yang pesan dari saya, budaya literasi terus kita tingkatkan demi tegaknya peradaban kita. Peradaban akan tegak dengan membudayakan literasi. Baik para pemirsa, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, maka akan hilang dari sejarah. Karena menulis adalah untuk keabadian. Pramudia Anantatur. Baik para pemirsa, rupanya cukup sekian perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita agar kita terus membudayakan literasi. Dengan membudayakan literasi maka kita akan membangun peradaban yang sangat luar biasa. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.